Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Amalia. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang flebotomi, vakupuntur, dan transfusi darah. Yang pertama itu flebotomi. Flebotomi itu ada 4 persiapan. Yang pertama itu persiapan pasien. Kita posisikan pasien senyaman mungkin, bisa duduk dan berbaring. Kemudian ada persiapan alat, ada handscoon bersih, ada plester, kemudian ada tourniquet, kemudian ada kapas, ada spuit, kemudian ada alkohol swab 70%, kemudian ada jarum khusus untuk vakupuntur, kemudian ada tabung vakutainer, kemudian ada holdernya maaf tidak ada apen-apen saja. Kemudian ada persiapan lingkungan dan tutup semua tirai untuk menjaga privasi pasien. Kemudian ketika kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, kita sisingkan baju sampai siku, kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kalau sudah, kita memasang handscoon. Memasang handscoon terlebih dahulu. Kemudian kita ambil alkohol swabnya, kita palpasikan di area venanya untuk mengetahui bendungan venanya. Kemudian kalau sudah, kita buang ke bengkok, kemudian kita tekan-tekan bagian venanya. Kalau sudah mengetahui bendungan venanya, kalau tidak menemukan, itu bisa pasiennya itu mengepalkan tangan, membuka tutup tangan, kemudian kita pasang tourniquetnya. Kita pasang tourniquetnya terlebih dahulu. Kita pasangkan di atas 3 jari, di atas lipatan siku. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu kendor. Kemudian 3 jari di atas lipatan siku. Kemudian kalau sudah, kita ambil spuitnya, kita buka dengan teknik one hand. Tangan kita di bawah spuitnya, ini menghadap ke atas spuitnya. Permisi nggih Ibu, ini sedikit terasa sakit. Ibunya jangan tegang nggih. Ibunya bisa mengepalkan tangannya. Kita tusukkan jarumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah kita aspirasi, kita lihat apakah ada darah yang masuk ke dalam spuitnya. Kalau tidak ada, kemudian kita lepaskan tourniquetnya dan kepalan tangan ibu. Kalau tidak ada, kemudian kita memasukkan obatnya dengan perlahan. Kalau sudah, kita tarik perlahan spuitnya. Kita ambil kapas, kita tekan di bagian yang kita suntikan tadi. Kalau sudah, kemudian kita bisa plester, atau kalau tidak ada darah yang mengalir bisa tidak. Kemudian darah yang ada pada spuitnya ini kita masukkan ke dalam tabung ini, tabung vakutainernya. Kemudian kita masukkan itu dengan secara perlahan, jangan sampai jatuh. Kita masukkan, kita tarik. Kalau sudah, kita lepaskan. Sudah, kemudian kita taruh. Kemudian ini spuitnya kita buang di tempat sampah khusus untuk spuitnya saja. Yang
yang kedua yaitu video vakupuntur. Vakupuntur sama. Yang pertama ada persiapan petugas, kita mencuci tangan 6 langkah. Kemudian ada persiapan pasien. Kemudian ada persiapan lingkungan. Kita tutup semua tirai untuk menjaga privasi pasien. Kemudian ada persiapan alat. Persiapan alat itu ada handscoon bersih, kemudian ada plester, ada tourniquet, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada jarum untuk vakupuntur, kemudian ada tabung vakutainer. Kemudian kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, kita pasang handscoonnya terlebih dahulu. Kalau sudah memasang handscoonnya, kita pasang handscoon terlebih dahulu ya. Kemudian kita berkomunikasi kepada pasien, permisi ibu, di sini saya Bella, saya akan melakukan tindakan vakupuntur. Apakah ibu bersedia? Oke, kalau ibu bersedia, ibu permisi posisi nyamannya ibu seperti bagaimana, duduk atau berbaring? Oh iya, dengan berbaring ya ibu. Kemudian kita ambil alcohol swabnya, kita taruh di tempat venanya, bendungan venanya. Dan kalau tidak ketemu bendungan venanya, ibu bisa atau pasien bisa mengepalkan tangan, membuka kepalan tangan, buka tutup kepalan tangannya. Kalau sudah, kemudian kita ambil tourniquetnya, kita pasangkan 3 jari di atas lipatan siku. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu kendor. Kemudian kita ambil spuit untuk ini. Kemudian kita tusukkan. Itu tangan kita berada di bawah, kita tusukkan ke atas gini. Permisi nggih ibu, ini agak sakit, mohon kerjasamanya ibunya jangan tegang nggih. Kemudian kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kita buka yang bagian holdernya ini, kita masukkan holder, kemudian kita masukkan juga vakutainer. Ini kita aspirasikan terlebih dahulu. Kita buka tourniquetnya, dan kepalan tangan ibu. Kemudian kalau tidak ada darah yang masuk ke dalam jarumnya itu, kemudian kita lekatkan lagi vakutainernya ke dalam holdernya, kemudian sampai darah masuk ke dalam vakutainer. Kemudian kalau sudah, kita buka atau kita tarik vakutainernya dengan perlahan dan holdernya. Kemudian kalau sudah, jarumnya ini kita tarik secara perlahan. Misi nggih ibu. Kalau sudah, kemudian kita ambil kapas, kita letakkan kapasnya. Sudah. Jangan sampai terlalu lama untuk memasangkan jarum kepada lipatan sikunya. Lebih dari 1 menit itu bisa mengakibatkan kesalahan atau kefatalan dalam vena pasien. Kemudian kalau sudah, permisi ibu, kita
kita berbicara kepada pasien, permisi Ibu, di sini saya sudah melakukan tindakan. Apakah ada yang terasa sakit? Oh iya, kalau tidak ada, terima kasih ya Ibu. Yang ketiga yaitu video transfusi darah. Yang pertama itu ada persiapan petugas, kita mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kalau sudah persiapan pasien, kita posisikan pasien dengan berbaring senyaman mungkin. Kemudian ada persiapan pasien itu kita harus mengetahui identitas pasien yang kita datangi dengan transfusi darah yang kita ambil itu sama atau tidak. Kemudian ada persiapan alat, ada handscoon bersih. Kemudian ada ini darahnya, sampel darah yang kita ambil dari lab darah sana tempat. Kemudian ada alat untuk TTV, ada jam tangan, kemudian ada untuk mengukur termometer, dan kemudian untuk tensimeternya ya ada. Kemudian kita pasang handscoonnya terlebih dahulu, handscoon bersihnya. Kemudian kalau sudah, kita komunikasi kepada pasien, permisi Ibu, saya dengan Bella. Di sini saya akan melakukan tindakan mengganti atau mentransfusi darah Ibu. Bagaimana Ibu, masih terasa pusing? Iya Ibu. Permisi Ibu, di sini saya mau menanyakan, mohon maaf Ibu, saya akan menanyakan Ibu dengan Ibu siapa, kemudian alamatnya di mana, dan usia Ibu berapa. Oh iya, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Linda, usianya berapa Ibu? 40 tahun. Kemudian alamatnya Ibu, oh iya, dari Kepurjo. Sama dengan sampel darah, golongan darahnya Ibu, maaf, golongan darahnya Ibu apa nggih Bu? Oh, resus positif ya, sama dengan darah yang kita ambil dari tempat sampel darah dengan Ibu Linda dari Kuperjo, umurnya 40 tahun. Kemudian resus darahnya O positif. Kemudian sebelum kita mengganti atau mentransfusi darahnya pasien, kemudian kita melakukan TTV terlebih dahulu. Kita ukur tensimeternya. Oh ya Ibu, tensimeternya didapatkan 90/80 ya Ibu. Kemudian kita hitung nadi Ibu, misi nggih Ibu, didapatkan 1 menit itu 80 kali per menit. Kemudian kalau sudah, misi nggih Bu, saya akan menggantikan infus Ibu dengan transfusi darahnya. Kita matikan dulu selangnya, kemudian kita lepaskan, ambil, kita lepaskan, kemudian kita ganti dengan darahnya pasien. Kalau sudah, kita alirkan dengan perlahan. Sudah. Terima kasih nggih Ibu. Di sini saya sudah melakukan tindakan mentransfusi darah kepada Ibu. Apakah ada yang masih terasa sakit? Oh, tidak. Terima kasih nggih Ibu.